Scene diawali dengan seorang pejuang wanita yang bernama Naru yang bersiap untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dia mengumpulkan tanaman herbal yang ada di hutan dan melatih kemampuannya dalam berburu dan melempar kampak. Ketika sedang berburu kijang, dia dikagetkan dengan suara gemuruh yang datang dari langit. Scene berpindah kepada Naru yang sedang berbincang-bincang dan berlatih memanah dengan Tabe, kakaknya. Dia menceritakan bahwa dia mendengar gemuruh di langit. Dia beranggapan bahwa itu merupakan tanda bagi dirinya untuk mulai melakukan kuhtamiyah atau perburuan hewan buas yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi seorang pemburu. Sekembalinya ke perkemahan, dia menemui ibunya yang seorang tabib. Lalu ibunya meminta Naru untuk pergi ke hutan mencari tanaman herbal Totsuya oranye. Sementara di tempat lain sesosok alien baru mendarat ke bumi. Ketika akan kembali pulang setelah mendapatkan tanaman tersebut, dia bertemu dengan beberapa pemuda yang sedang mencari anggota suku yang hilang akibat dibawa lari oleh binatang buas. Lalu para pemuda tersebut masuk ke hutan. Diam-diam Naru mengikuti dari belakang hingga akhirnya para pemuda tersebut mengetahui dan meminta Naru untuk pulang karena dia bukan seorang pemburu. Akan tetapi Tabe meyakinkan teman-temannya untuk membiarkan Naru untuk ikut dalam rombongan karena dia memiliki keahlian meracik obat dan melacak jejak. Di tengah hutan, Naru menemukan jejak anggota suku yang hilang. Berdasarkan olah TKP diperkirakan orang tersebut dibawa oleh singa, lalu mereka mengikuti jejak tersebut, dan akhirnya anggota suku yang hilang berhasil ditemukan dan masih hidup. Lalu mereka pun mengobati dan menyiapkan tandu untuk membawa pulang orang tersebut. Naru pun mengingatkan Tabe, bahwa ada sesuatu yang membuat singa takut, hingga meninggalkan mangsanya. Tabe mengatakan bahwa Naru tidak perlu khawatir, dia akan menangani makhluk tersebut. Tabe pun meminta Naru untuk ikut dengan rombongan mendampingi korban pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Naru terkejut melihat ular yang dikuliti dan menemukan jejak kaki yang besar mirip seperti beruang. Dia pun mulai khawatir kepada kakaknya. Dia pun memutuskan kembali ke hutan untuk memperingati kakaknya ditemani seorang pemuda. Ketika bertemu kakaknya, Naru menceritakan bahwa ia melihat jejak kaki yang sangat besar, namun Tabe tidak menghiraukan perkataan Naru. Tabe malah meminta Naru untuk memadamkan obor karena mereka sedang berada di sarang singa. Naru lalu mempunyai ide untuk memancing singa dengan umpan, sementara dia akan naik ke pohon dan menyerang singa dari atas. Tabe pun setuju. Lalu dia mulai memancing singa dengan darah binatang, sementara Naru dan temannya telah siap di atas pohon untuk menyerang. Ketika mereka asik mengobrol, tiba-tiba singa datang menerkam dan menyeret teman Naru ke semak-semak. Lalu singa itu pun mulai memburu Naru. Naru yang terpojok pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika siuman, dia sudah berada di rumah. Ibunya menceritakan bahwa kakaknya lah yang menolong Naru dan membawa dia pulang. Lalu ibunya menyuruh Naru untuk minum obat dan beristirahat. Ibunya pun menceritakan bahwa korban yang ditandu telah selamat berkat obat racikan Naru. Tidak berapa lama Tabe pun datang dengan membawa kepala dan tubuh singa, lalu kepala suku pun menyambut dan mengangkat Tabe menjadi panglima perang. Seluruh suku berpesta dan merayakan keberhasilan Tabe. Hanya Naru yang tidak merayakan karena dia meyakini bahwa bukan Tabe yang membunuh singa tersebut, akan tetapi makhluk lain dan makhluk tersebut masih berkeliaran di luar sana. Keesokan harinya, Naru terbangun dan dia bersiap untuk pergi ke hutan mengumpulkan tanaman herbal untuk obat-obatan. Akan tetapi didorong oleh rasa penasaran, akhirnya dia bersama anjing kesayangannya pergi mencari tahu keberadaan makhluk tersebut. Di dalam hutan, Naru menemukan jejak kaki misterius sama seperti jejak kaki yang dia temukan sebelumnya. Sementara di padang rumput, terlihat alien sedang mengincar seekor serigala yang sedang berburu kelinci.
Dengan mudahnya alien tersebut membanting dan membunuh serigala tersebut. Shin berpindah kepada Naru yang sedang melatih keterampilannya melempar kapak. Dia menemukan ide untuk menambahkan tali pada kampak, sehingga dengan mudah kampak yang telah ia lemparkan dapat ia tarik kembali. Setelah mahir, dia pun mulai berburu kelinci menggunakan kampak tersebut. Lalu, Naru pun beristirahat sambil menyantap hasil buruannya, sebelum melanjutkan perjalanan melacak keberadaan makhluk tersebut. Sementara di dalam gua, alien sedang disibukkan membuat cindera mata dari tengkorak serigala. Shin berpindah kepada Naru yang sedang melacak keberadaan alien dengan menyusuri sungai dan hutan. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh banyaknya bangkai banteng yang dikuliti di padang rumput. Sementara itu, terlihat alien sedang melacak dan membuntuti Naru. Shin kembali berpindah kepada Naru yang sedang melacak keberadaan alien. Dia melihat bekas tanda cakaran di pohon. Ketika Naru ingin mengecek tanda tersebut, dia terjerembab ke dalam lumpur penghisap. Naru pun berusaha menyelamatkan diri dengan melempar kampaknya ke tumpukan kayu. Beberapa kali dia gagal, namun akhirnya dia berhasil mengaitkan kampak ke tumpukan kayu dan berhasil keluar dari lumpur hisap. Ketika sedang membersihkan kampaknya, tiba-tiba dia mendengar suara auman yang sangat kencang. Lalu Naru mencari sumber suara tersebut. Ternyata itu suara beruang yang sedang memangsa buruannya. Tiba-tiba angin bertiup dan keberadaan Naru pun terendus oleh beruang. Segera Naru menyiapkan anak panah untuk memanah beruang tersebut, akan tetapi anak panah tersebut rusak, sementara beruang sudah berlari menghampiri Naru. Beruntung anjing Naru dapat mengalihkan perhatian beruang, sehingga beruang beralih mengejar anjing Naru. Di saat anjing Naru kembali, Naru pun memanah beruang tersebut, akan tetapi beruang tersebut tetap mengejarnya. Lalu Naru pun melarikan diri dengan menyelam dan bersembunyi di dalam sarang berang-berang. Tiba-tiba, sosok makhluk yang tidak kelihatan menyerang beruang tersebut. Dan terjadilah duel antara beruang melawan makhluk yang tidak kelihatan tersebut. Makhluk yang tak terlihat pun memenangkan duel. Dan darah beruang membasahi sekujur tubuh makhluk tersebut. Naru yang melihat kejadian tersebut langsung ketakutan. Segera ia melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai sehingga tubuhnya menjauh terbawa oleh arus sungai. Setelah menepi, dia kembali ke hutan dan bertemu dengan beberapa pemuda yang disuruh oleh Tabe mencari dan membawa pulang dirinya. Namun Naru menolak, tidak mau pulang. Dia memberitahu bahwa dia melihat sosok misterius tersebut membunuh beruang besar dengan mudahnya, namun para pemuda tidak percaya. Naru sempat melawan, namun akhirnya dia diringkus, diikat, dan dipaksa untuk pulang. Tanpa mereka sadari, makhluk misterius tersebut sedang mengamati mereka. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda mendapati tubuhnya sudah disinari oleh 3 titik cahaya merah. Tidak lama kemudian, pemuda tersebut tewas terkena anak panah. Semua orang kaget dan panik. Salah seorang pemuda tanpa sengaja berhasil memanah makhluk tersebut, dan wujud asli sosok misterius itu pun terlihat. Ternyata makhluk tersebut adalah seorang alien predator. Para pemuda itu pun mencoba melawan. Akan tetapi dengan mudahnya predator membunuh para pemuda tersebut satu persatu. Melihat teman-temannya dibantai satu persatu, Naru pun segera melarikan diri. Dia dihentikan oleh temannya yang sedang bersembunyi, namun dengan mudahnya alien menemukan mereka dengan menggunakan sensor panas. Sadar kalau persembunyian mereka sudah diketahui, segera mereka melarikan diri. Sayang, si predator berhasil membunuh si pemuda. Sementara Naru terus berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam hutan. Ketika tiba di dalam hutan, kakinya terkena jebakan dan Naru pun tak berdaya.
Namun anehnya ketika predator mendekat dia malah tidak melakukan apa-apa. Saat itu muncul sekelompok pemburu dari Perancis. Mereka bertujuan memeriksa perangkap yang dipasang oleh mereka. Mereka pun terkejut ternyata ada seorang wanita Indian yang terkena perangkap, lalu mereka memutuskan untuk membawa Naru ke base camp. Malam harinya, Naru pun terbangun dan mendapati dirinya sudah di dalam kerangkeng. Di sini Naru baru sadar bahwa merekalah yang membantai dan menguliti banteng untuk dijual kulitnya. Lalu, salah seorang pemburu menghampiri Naru dan meminta Naru membantu mereka. Dia menjelaskan bahwa makhluk itu adalah seorang pemburu yang telah membantai teman-temannya. Naru pun menolak untuk membantu. Ternyata mereka juga menangkap Tabe. Mereka memaksa Naru untuk membantu mereka dengan cara menyayat tubuh Tabe. Keesokan harinya, dibuatlah perangkap untuk menangkap predator, dengan Naru dan Tabe sebagai umpannya. Para pemburu pun menanti kehadiran predator, mereka mengawasi dari kejauhan. Tak disangka ternyata predator sudah ada di belakang mereka, dan mereka pun dibantai satu persatu. Setelah membantai para pemburu, predator pun mendatangi Naru dan Tabe. Ternyata sang predator terkena perangkap yang dipasang oleh para pemburu. Akan tetapi predator berhasil melepaskan diri dan balik menyerang para pemburu. Di saat predator membantai para pemburu, Naru dan Tabe berhasil melepaskan diri dengan memotong tali pengikat menggunakan perangkap. Setelah bebas, Naru pun menyelinap ke kamp pemburu untuk membebaskan anjingnya. Naru pun bertarung dengan beberapa pemburu yang ada di sana. Setelah menghabisi seluruh pemburu, dia pun membebaskan anjingnya. Sin berpindah kepada predator yang sedang merawat luka di tubuhnya. Sementara di tempat lain, Naru juga sedang mengobati luka di tubuhnya menggunakan tanaman herbal. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh munculnya seorang pemburu yang menodongkan pistol ke arahnya. Pemburu tersebut meminta tolong kepada Naru untuk mengobati luka di tubuhnya. Lalu, Naru pun menolong pemburu tersebut dengan mencabut benda yang menancap di kakinya, dan mengolesi lukanya dengan ramuan herbal, dan Naru juga meminta pria tersebut memakan bunga kuning, agar pendarahan pada lukanya terhenti. Sontak tubuh pemburu tersebut menggigil. Tiba-tiba Naru mendengar suara seperti ada yang mendekat ke arah mereka. Segera Naru pun bersembunyi, dan pemburu pun berpura-pura mati. Ternyata, itu adalah predator yang sedang mendekat ke arah mereka. Dari tempat persembunyian, Naru melihat predator tersebut tidak bisa mendeteksi pemburu yang terluka itu, karena baru memakan bunga kuning yang menyebabkan tubuhnya menjadi dingin. Namun tanpa sengaja, predator menginjak tubuh pemburu itu, dan predator pun langsung membunuhnya. Setelah membunuh, predator mendeteksi adanya makhluk yang berlari ke arahnya yang ternyata itu adalah anjing Naru. Segera senjata predator mengarah kepada anjing tersebut. Tiba-tiba Tabe muncul dan langsung menyerang yang mengakibatkan helm predator terlepas. Lalu Naru mengalihkan perhatian, sehingga Tabe dapat menombak tubuh predator. Tapi predator dapat bangkit lagi. Lalu terjadilah pertarungan antara Tabe dan predator. Dan akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh predator. Naru pun lari menyelamatkan diri masuk ke dalam hutan. Tidak berapa lama, terlihat Naru yang sedang berada di sungai membersihkan tangannya yang berlumuran darah. Dia menangis teringat akan kakaknya Tabe yang tewas terbunuh di tangan predator. Malam harinya, dari kejauhan Naru melihat ketua pemburu di tepi sungai sedang mengambil minum. Tadinya Naru berniat membunuh ketua pemburu tersebut,
karena dialah yang memimpin penjebakan predator yang berujung dengan tewasnya Tabe. Namun Naru mengurungkan niatnya. Dia mempunyai ide lain, lalu dia menghajar orang tersebut sampai pingsan. Naru berniat membalas dendam kepada predator dengan menjadikan ketua pemburu sebagai umpan untuk memancing predator. Ketika siuman, ketua pemburu tersebut pun kaget, karena mendapati salah satu kakinya telah terpotong. Lalu Naru pun memakan bunga kuning yang dapat menurunkan suhu tubuh, sehingga predator tidak bisa mendeteksi keberadaan dirinya. Tidak berapa lama, predator pun datang. Naru pun bangkit dan predator pun melewati dirinya seolah-olah tidak melihatnya. Lalu predator pun membunuh si pemburu. Dari belakang, Naru menembak predator dan mengambil helmnya lalu lari ke dalam hutan. Di dalam hutan, Naru sudah menyiapkan beberapa jebakan. Ketika predator datang, Naru menerjang dari atas pohon dan menusuk predator tertulis. Predator pun terperanjat. Segera predator membanting tubuh Naru. Ketika predator akan menyerang Naru, anjing Naru pun datang menyerang sehingga perhatian predator teralihkan dan Naru dapat melarikan diri. Predator pun mengejar dengan melompat di antara pohon. Ketika melompat, ia terkena jebakan yang dibuat oleh Naru. Naru berhasil memotong lengan predator. Predator pun mengamuk dan membanting Naru. Predator pun terus menekan Naru. Di saat genting, Naru pun berhasil mencabut gigi predator dan menancapkan ke tubuh predator, dan Naru pun berhasil lolos. Naru pun menyerang dengan menancapkan tali ke kaki predator, dan menarik tubuh predator ke lumpur hisap. Namun hal itu tidak menghentikan predator, dengan mudah dia dapat naik ke permukaan, lalu dia mengarahkan panahnya ke Naru. Akan tetapi sinar laser yang ada di topeng mengarah ke kepala predator. Predator pun tewas terkena panahnya sendiri. Keesokan harinya, Naru pun pulang ke desanya dengan membawa kepala predator. Dia lalu memberikan kepala predator kepada kepala suku, sebagai bukti bahwa dia telah membunuh dan membalaskan dendam kakaknya. Lalu kepala suku mengangkat Naru sebagai panglima perang menggantikan kakaknya. Dan film pun berakhir.